Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, selamat sore. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Kalau nggak sehat nggak boleh masuk ruangan ini. Suhunya berapa tadi? Pasti beda-beda ya. Ada yang 35,5, ada yang 36,8. Yang pasti Anda bisa hadir di sini. Hari ini, hari Minggu Prapaskah yang pertama, kita diajak untuk mulai menata diri kita. Saya ingat ada sebuah kisah seorang supir truk di Amerika. Kalau di Amerika itu supir truknya itu truk yang besar-besar itu ya, yang kayak di film-film itu. Dan dia kalau pergi bekerja bisa minggu, 2 minggu, kadang 1 bulan untuk perjalanan. Dan suatu kali setelah dia cukup lama bepergian, dia pulang, mobil truknya sudah dicuci, diparkir di jalan di depan rumahnya. Anaknya yang 5 tahun sangat senang bapaknya datang. Tapi bapaknya bilang, saya capek, saya perlu istirahat. Bapaknya istirahat, anaknya bermain dengan mobil yang di depan. Kalau anak-anak cowok itu kan suka ya sama mobil-mobil besar ya, ekskavator segala macam itu. Mobil hardtop, jeep gitu suka. Ya. Lalu anak itu mulai bermain di bannya yang besar itu, dinaik-naikin. Kemudian dia pakai besi itu nulis-nulis di cat mobil itu, sehingga pintu mobilnya itu ada tulisan nama papanya. Intinya dia bermain-main dengan mobil, seperti kalau ke stasi gitu, mobil Romo yang kotor itu kacanya ditulis. Kalau ini karena sudah dicuci bagus, maka anak itu bermain dengan besi, menulis di pintu mobil bapaknya. Ketika bapaknya bangun, dia lihat ada besi tergeletak di depan pintu, terus di mobilnya banyak coretan. Kira-kira apa yang dilakukan bapak itu? Kira-kira apa? Marah. Kalau marah kira-kira apa yang terjadi? Anak itu dipanggil, dimarahin. Bapaknya tidak terima. Besi yang ada di depan itu dipakai untuk memukul tangan anak itu. Sampai anaknya menangis. Lalu karena menangis bapaknya berhenti dan menyadari anaknya tangannya memar dan terluka. Lalu dibawa ke rumah sakit. Ketika diperiksa ternyata ruas-ruas jari ini remuk karena besi yang dipakai tadi itu cukup keras. Karena bapaknya sangat emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Bapaknya begitu sedih, menyesal dia apa yang ia buat tadi itu. Setelah beberapa minggu, tangan anak mulai pulih. Anaknya tanya sama papanya, "Papa, kapan tanganku bisa digerakkan lagi? Karena memang remuk, akhirnya susah
untuk pulih lagi seperti semula. Dan ketika anak itu bertanya kepada ayahnya, sang ayah pergi dan menangis. Itu kalau marah, ya. Kalau misalnya dia nggak marah, yang terjadi apa? Ya sudah, anaknya paling ditegur, jangan seperti ini lagi nanti. Oh nanti ini kaca atau cat itu bisa diperbaiki, bisa dicat lagi. Memang harus mengeluarkan biaya banyak, tapi ya sudah, tapi jangan diulangi lagi. Papa tidak setuju kalau kamu buat itu lagi. Anaknya nggak cacat. Jadi ketika menghadapi sebuah situasi, ketika orang tidak mau mengendalikan diri, yang terjadi adalah dia membabi buta, dia tidak terima, dia marah, dan akhirnya membuat orang lain menderita. Padahal kalau diturut-turut, tangan anak itu nggak bisa pulih lagi, tetapi mobil bisa pulih lagi. Dan orang ini, si supir truk tadi itu, menyesalinya nggak habis-habis. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri atau tidak memiliki kontrol diri, yang terjadi adalah kacau. Barang-barang rusak, bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi kita marah, bisa terjadi kita buta oleh kenikmatan dan sebagainya. Ini bisa terjadi. Dan orang yang lemah kontrol dirinya atau tidak memiliki pengendalian diri yang baik, menurut penelitian, ini saya bacakan saja, dia akan sering melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Karena pikirannya, tindak tanduknya, perkataannya itu susah dikendalikan. Maka dia, ya maaf, tapi besok dilakukan lagi, melakukan kesalahan yang sama. Lalu orang yang tidak memiliki kontrol diri yang baik, yang terjadi adalah dia mudah kalut ketika menghadapi suatu situasi yang tidak normal. Kacau, teriak-teriak, atau menyalahkan orang lain. Orang yang tidak punya pengendalian diri dikatakan bingung menyelesaikan permasalahan, dan biasanya mereka akan kesulitan untuk mencapai tujuan. Karena apa? Setiap mencoba melakukan sesuatu ada distraksi, ada gangguan, kacau lagi. Seperti anak kita kalau mudah terganggu, belajar sebentar, mengalihkan ke selesaikan dulu. Harusnya setengah jam selesai, bisa 1 hari baru menyelesaikan sesuatu. Dan ini dari penelitian, orang yang demikian akan terkuras energinya, akan mudah lelah dan mudah sakit. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya mungkin ada di antara kita seperti itu. Nah, hari ini ketika kita merenungkan tentang pengendalian diri dan kontrol diri, Tuhan memberikan contoh seorang nabi bernama Nuh. Kita tahu kisah tentang Nabi Nuh. Dalam kitab Kejadian, dia tinggal di sebuah lingkungan di mana kalau tetangganya itu berpesta pora, dia tidak ikut-ikut berpesta pora. Ketika tetangganya itu sewenang-wenang mengambil istri orang lain, dia Nuh tidak mengikuti apa yang dibuat oleh tetangganya. Ketika masyarakat itu melupakan moral hidup, Nuh memilih untuk tidak ikut-ikutan tren saat itu. Dan apa yang terjadi ketika Nuh mencoba untuk mudah mengendalikan diri, mengontrol diri, tidak ikut arus, tidak mudah tergoda, yang terjadi dia dibilang kolot dan cupu, kuno. Dan kalau orang dibilangin gitu, biasanya kan kita daripada dibilang gitu, mendingan kita korbankan prinsip kita supaya diterima orang lain. Tapi Nuh tidak seperti itu. Nuh memilih untuk setia sampai akhir, tidak ikut-ikutan, tidak tergoda oleh masyarakat. Dan ketika banjir bandang datang, Nuh karena tekun, mampu mengendalikan diri, Allah berkenan untuk menyelamatkan keluarganya. Karena dia sendirilah orang yang mampu mendengarkan suara Tuhan, sementara masyarakat tidak seperti itu. Cobalah perhatikan masyarakat kita sekarang. Siapa yang gak kenal TikTok?
Suster-suster aja ikut tiktokan ya. Kalau saya nggak bisa tiktokan, joget saya jelek, muka saya kurang pasaran ya. Sampai Bapak Paus itu bilang, biarawan biarawati, bruder, suster, romo, kalian jangan ikut arus, nanti kalian lupa yang paling penting tugas kalian. Bukan cuma ngikutin tren, tetapi harus mewartakan sesuatu di situasi kayak gini. Jadi secara khusus kita bersyukur pada masa Prapaskah ini kita diingatkan supaya kita belajar untuk mengendalikan diri, melatih kontrol diri. Dan tadi Tuhan Yesus memberi teladan yang baik tentang pengendalian diri. Tadi bacanya sangat singkat ya dalam Injil Markus, tentang godaan-godaan yang dialami Yesus tidak diceritakan dengan detail. Tetapi iblis menggoda Yesus pada saat-saat Yesus dalam situasi lemah. Kalau situasi kuat biasanya kita aman dari godaan, tapi ketika kita lemah biasanya kita mudah tergoda. Iblis datang. Salah satu godaan Yesus itu adalah dia setelah berpuasa beberapa waktu dia merasakan lapar. Orang kalau sudah lapar itu pasti nggak tahan. Biasanya kalau saya dulu lapar langsung lari ke dapur cari makanan, pisang apa gitu waktu kecil ya, atau diminum air yang banyak. Tetapi kalau itu nggak punya, biasanya orang jadi punya nalurinya jahat, entah ngambil punya tetangga untuk makan, bahkan ada yang nyolong untuk mengisi perutnya. Bahkan kalau kita jujur, perang itu antara lain karena masalah perut. Sampai negara tertentu, Belanda lah dulu ya, datang ke sini itu kan karena masalah rempah-rempah untuk kehidupan mereka. Masalah perut juga itu, eksploitasi itu. Nah, orang yang lapar, bagaimana kita lihat sampai kadang mengkorek-korek kotak sampah. Ada yang nunggu di rumah makan, nunggu belas kasihan. Ada yang utang, permisi boleh nggak minjem beras 1 ciduk untuk makan hari ini ya. Jadi orang lapar itu akan mencoba mencari kebutuhan itu. Dan dalam bacaan Injil, Yesus ketika menghadapi lapar tidak mencari jalan pintas. Ia digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus tidak mau ambil jalan pintas. Bisa dengan kuasanya dia melakukan apa untuk kebutuhan dirinya. Bisa. Tapi Yesus mengatakan bahwa orang hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari sabda Tuhan, dari setiap sabda Allah. Artinya jangan demi sepotong roti orang melupakan apa yang menjadi hukum dan kehendak Allah. Jangan hanya karena semangkok kuitiau kita melupakan martabat kita sebagai manusia. Untuk makan orang harus berusaha, orang harus bekerja. Kalau dia tidak mampu bekerja ya meminta dengan baik, maka martabatnya itu tetap ditampilkan. Jadi pakailah cara yang bermartabat, tidak mentang-mentang kamu punya kuasa lalu melakukan semaunya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi merugikan sesama. Nah, hari ini sabda Tuhan justru menginspirasi kita bahwa pengendalian diri itu penting bagi diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat. Itulah mengapa ketika kecil kita dilatih sama orang tua kita. Nanti kalau kamu main ke tetangga ada makanan, kalau nggak ditawarin nggak boleh ya. Walaupun lihat enak ya, enak ya, mamaku juga buat di rumah gitu. Menahan diri kalau nggak ditawarin. Coba dikit, mau boleh? Oh iya manis, enak ya, enak. Di rumah juga mama buat kok ya. Tapi belum ditawarin,
Mau. Baru makan. Enak ya. Iya manis. Mau lagi. Jadi kadang kita belajar dari orang tua untuk mengendalikan diri itu benar dulu. Dan pada masa prapaskah ini pengendalian diri ini kita lakukan supaya kita sadar bahwa tidak semua keinginan kita itu harus dipenuhi. Tidak semua kesenangan kita itu harus kita penuhi. Tidak bisa. Ada hal lain yang harus kita ingat dan kita perlukan, yaitu Allah dalam hidup kita, yakni tuntunan kuasa Roh Kudus untuk perjalanan kita. Maka untuk menghadapi godaan pada masa-masa prapaskah ini, kita belajar pada Nabi Nuh yang ketika berhadapan dengan godaan, ia memilih untuk menempatkan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya ikut-ikutan ini, apakah Allah menghendaki? Tidak. Tuhan Yesus pun demikian ketika menghadapi tawaran-tawaran sepertinya itu menyelesaikan masalah, tapi Tuhan selalu mempertimbangkan dalam sabda Tuhan. Kamu mendengar, jangan kamu menyembah berhala, tetapi kamu harus berbakti kepada. Jadi Tuhan Yesus memegang sungguh sabda Allah dalam tindak tanduknya supaya dia tidak gerusa-gerusu. Nah, saudari-saudara sekalian, kalau pada masa prapaskah ini kita diajak untuk jalan salib, setiap perhentian kita diingatkan betapa pentingnya kita menolong sesama. Pertolongan itu walau kecil tapi sangat berarti bagi yang membutuhkan. Kita juga diingatkan melalui jalan salib tentang bagaimana ketika ada teman yang jelek, apakah kita setia kepada teman yang jelek? Lebih mudah kepada teman yang bagus kita setia. Jadi sungguh kita diingatkan untuk bisa mengendalikan diri, untuk mendengarkan masukan-masukan dari sabda Tuhan, untuk bisa sungguh-sungguh membuat kebijaksanaan dalam hidup, keputusan yang baik. Tapi juga lewat puasa dan pantang, ketika kita mengurangi, ketika kita tidak mengkonsumsi sesuatu yang menyenangkan kita, kita diajak untuk lebih mengandalkan rahmat Allah. Semoga teladan Nabi Nuh dan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan diri, pribadi-pribadi yang sungguh mengandalkan rahmat Allah, pribadi-pribadi yang tidak hanya secara spontan melakukan tindakan asal-asalan dalam hidup dan kita tidak menyesal karenanya. Mari kita mohon rahmat itu supaya masa prapaskah ini sungguh meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati.